رمضان يا فيك الضياء رمضان يا بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di program Sehat Unfas, cerca nasihat singkat Ustadz Muhammad Farozi Ansar di Ramadan series, dengan materi yang insya Allah akan membuat kita lebih bergairah, lebih bersemangat dalam beramal, khususnya untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Karena amalan ini akan menjadi amalan yang sangat cepat menghapuskan dosa-dosa, sangat cepat menolak bala, sangat cepat mendatangkan rezeki, dan sangat cepat memasukkan ke dalam surga. Nah, sebelum itu saudara sekalian, di program kita di episode yang ke-17 ini, kita akan fokus kepada amalan itu yang tadi saya beritahukan informasinya, bahwa dahsyatnya amalan ini begitu luas sehingga kemudian mencakup banyak hal kebaikan dan bisa menolak banyak hal keburukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran, ya, kata Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalam ayat yang lain, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Perintah menginfakkan, tadi yang dicintai. Kemudian yang kedua, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Yang kedua tentang rezeki, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani, lalu kemudian ada yang mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau tunda sedikit ajalku, ila ajalin qarib, ke ajal atau kepada waktu yang terdekat, tersingkat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk hamba Allah yang saleh. Ada infak, anjuran infak dan sedekah yang begitu dahsyat. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian Allah mengatakan di dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh orang-orang yang membaca Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus shalah, rajin mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, lalu mereka menginfakkan hartanya sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini dahsyat. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka hanya mengharapkan perdagangan dari Allah yang tidak akan pernah merugi. Mereka mengharapkan dari Allah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka saya ingin kemudian mengatakan kepada semua yang hadir, semua yang menyimak, semua yang menonton kajian kita pada Sehat Unfas di episode ke-17 ini, bahwa kalau ada banyak amalan yang kita bisa lakukan di muka bumi ini, jangan pernah tinggalkan amalan bersedekah. Karena keajaiban sedekah yang begitu dahsyat Anda bisa rasakan. Keajaiban pertama yang Anda bisa rasakan ketika kemudian Anda mampu bersedekah dengan ayat-ayat yang tadi yang kami bacakan. Belum lagi ayat-ayat tentang betapa besarnya pahala bersedekah. Belum lagi tentang bagaimana orang yang tadi, ayat dalam Al-Munafiqun, ketika kemudian dia berada di akhirat, lalu kemudian Allah bercerita ketika mereka di akhirat, lalu kemudian sudah melihat keadaannya, mereka menginginkan untuk kembali ke dunia agar mereka fa'asaddaqa, agar mereka menyedekahkan semua hartanya. Dan itu dahsyat. Nah, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita kemudian menyadarkan diri kita bahwa inilah amalan yang sangat dirindukan surga. Orang-orang yang rajin berinfak, orang-orang yang rajin bersedekah di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang Masya Allah, ya,
dirindukan oleh surga Allah. Dan Allah sangat mencintai amalan ini. Allah sangat mencintai orang-orang yang rajin bersedekah. Allah sangat mencintai orang-orang yang rajin berinfak di jalannya, yang mengorbankan hartanya di jalan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang pentingnya bermujahadah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum adalah ayat yang paling banyak diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Berjuanglah dengan hartamu dan dengan dirimu. Bahkan harta didahulukan dalam beberapa ayat yang lebih banyak daripada diri baru harta. Menandakan apa? Menandakan pentingnya ini bermujahadah dengan harta. Karena bukti, bahkan tadi bukti kecintaan kita pada Allah ketika kita mampu menginfakkan apa yang kemudian kita cintai kepada orang lain. Dan itu dahsyat. Nah sekarang lihat saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian kita masuk pada tahapan itu, kita akan kemudian mengerti bahwa oh ternyata ya, amalan ini begitu dicintai Allah. Lalu kemudian menjadikan diri kita termotivasi untuk segera mengamalkannya, minimal sehari tidak terlewat ada infak dan sedekah yang kita keluarkan. Apalagi hitungan bulan, apalagi hitungan tahun. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keajaiban pertama dari sedekah itu, apalagi ya kita di malam 23 nanti malam ini, ya, segera menginfakkan harta Anda di jalannya dengan caranya, dengan cara yang terbaik yang Allah anjurkan dan Allah syariatkan. Keajaiban pertama dari sedekah itu saudara sekalian, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana kayu bakar dihabisi oleh api, sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Maka orang-orang yang rajin bersedekah secara tidak langsung dia sedang membakar dosa-dosanya. Allahu Akbar. As-sadaqatu tudfi'ul khataya kama tudfi'un narul hatab. Kata Rasulullah SAW, sedekah itu menghapuskan, menghabisi dosa-dosa sebagaimana kayu, sebagaimana api menghabisi kayu yang sedang dibakar. Keajaiban yang kedua dari sebuah sedekah atau infak di jalan Allah, bernafkah, mengeluarkan nafkah, mengeluarkan infaknya di jalan Allah. Keajaiban yang kedua, sedekah itu saudara sekalian amalannya begitu besar di sisi Allah, berlipat-lipat. Bahkan di dalam Al-Baqarah dikatakan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamathali habbah, itu seperti orang yang mendapatkan satu biji. Ambatat sab'a sanabil, lalu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, di setiap tangkainya mi'atu habbah, tumbuh lagi 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yudha'if, melipat gandakan siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang ketiga saudara sekalian, jadi bayangkan itu 700 minimal, pahalanya besar sekali. Yang ketiga, sedekah itu memudahkan orang dalam pertanyaan di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, untuk lolos dalam pertanyaan, menjawab pertanyaan di akhirat. Karena kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki kita untuk masuk ke dalam surga sampai dia lolos menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dia gunakan. An syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dia gunakan. An malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, hartanya dari mana dia dapat, untuk apa dia gunakan. Baru kemudian yang terakhir, an ilmihi fima amila bih, ilmunya untuk apa dia gunakan. Nah inilah yang kemudian menjadi pertanyaan di akhirat yang sangat berat. Dan diantara 3 ini yang paling berat pertanyaannya itu harta, karena ditanya 2, dari mana dan untuk apa. Selanjutnya yang keempat, iya, manfaat dari sedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu mencegahmu dari segala macam musibah dan bencana. Allahu Akbar. Yang selanjutnya, sedekah itu mempercepat rezeki, ikhwas sekalian, mempercepat perputaran rezeki. Ya. Semakin banyak Anda bersedekah,
fa huwa yukhlifu, kata Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kemudian kalian infakkan dari sesuatu, Allah akan ganti. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Siapa yang mau meminjamkan hartanya, menginfakkan harta di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Segera dipercepat itu. Dan dia tidak akan berkurang. Kata Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Anda tidak akan menemukan harta yang berkurang karena disedekahkan. Yang terakhir, saudaraku, dari keajaiban dahsyatnya sebuah sedekah, itu akan menimbulkan rasa sayang di antara sama manusia. Efeknya apa? Efeknya manusia mendapatkan sedekah kita akan mendoakan kita. Jadi kita membuat cabang-cabang yang banyak sekali untuk mengangkat tangan kita bersama ke surga Allah. Semakin rajin Anda bersedekah, semakin banyak orang yang Anda targetkan dalam sedekah, semakin banyak yang menarik tanganmu ke sana. Dan semakin dahsyat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang rajin bersedekah. Khususnya di malam ke-23 ini, banyak bersedekah, saudara sekalian. Banyak-banyaklah bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung setiap sedekah-sedekah kita, dan akan menjadikan setiap amalan sedekah kita ini diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.